Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, aku percaya, Tuhanku ada, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Terpujilah Yesus yang tak pernah kami memberikan melindungi, menjamin keadaan Engkau di atas segalanya yang kami inginkan. Yesus, Yesus Tuhan firman yang hidup. Haleluya, haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan berfirman, Tuhan maha berfirman. Yesus namanya, Yesus namanya. Haleluya. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini saat ini. Saat ini ku datang dalam hatimu, ku pandang wajahmu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkatmu, sebab
serahkan kepada Ibu. Ya, ya, terima kasih untuk pujiannya ya, untuk Pak Rasman. Mari sebelumnya kita berdoa sama-sama untuk masuk di dalam firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Saat ini Mai Roh Kudus, Kau ambil alih setiap sabda-Mu, Engkau yang ambil setiap Bapa pesan-Mu Tuhan, karena kami akan dibangkitkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Mai Roh Kudus pimpin hamba-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir, urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang berkarya, Engkau yang berdaulat dan berkuasa. Kami percaya Tuhan kami akan diberkati oleh sabda-Mu untuk menguatkan kami untuk memasuki tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang saat ini beracara ya Bapak, Shikarabata Karabashikina Rabasande, Kinali Halabatemi Mata Karabasekena. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan bagi-Mu Bapak. Kami siap Bapak untuk mendengar sabda-Mu bersama-sama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus. Ya dan amin Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri sang ini ya Bapak, yang ambil setiap ayat demi ayat. Hanya satu Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Shalom Bapak Ibu ya. Selamat tahun baru semuanya. Ya buat Ibu Adeline ya. Selamat tahun baru ya untuk Bapak siapa ini? Pak siapa nih? Pak Helentina ya. Ya, Ibu ya. Maaf Ibu Helentina ya. Selamat tahun baru semuanya untuk Ibu Meske ya. Untuk Ripka, selamat tahun baru ya. Untuk Siska semuanya selamat tahun baru. Puji Tuhan saat ini untuk memasuki tahun 2024 ini saya kasih tema jangan khawatir. Kenapa? Karena ada pro dan kontra berita ini yang membuat ini goncang ya iman kita. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan saat ini? Kita dikatakan jangan khawatir, kata Tuhan katakan. Ada satu hal yang Tuhan tilik di dalam kehidupan kita. Di mana yang Tuhan akan tilik? Coba kita lihat sebentar ya. Di Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Di sini dikatakan apa? Ya, jelas Tuhan katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Di sini yang Tuhan katakan, ya, apa? Jelas sekali, yang hatinya teguh. Jadi Tuhan melihat memasuki tahun 24 ini yang hatinya teguh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan dengan berita apapun juga. Tidak ada sedikit pun ya yang membuat kita goyah iman kita. Tapi kita percaya karena kita pengikut Yesus yang benar-benar radikal. Kita pun harus punya iman yang radikal. Maka di sini Tuhan katakan jelas kata yang hatinya teguh, Tuhan katakan kalau hatinya kita teguh, Tuhan akan menjaga kita dengan apa? Dengan damai sejahtera. Ya, diberikan damai sejahtera ya, sebab kepada mula ia percaya. Tuhan percayakan segala sesuatunya. Kenapa? Karena engkau punya hati yang teguh, engkau punya hati yang radikal, yang tidak digoyahkan oleh pembicaraan, oleh yang menakut-nakutkan, oleh keadaan berita, oleh keadaan dunia, oleh keadaan yang saat ini kita hadapi. Ini yang Tuhan mau, ya. Maka di sini kata apa jelas, ya. Jadi kita harus tetap semangat, ya. Kita tetap semangat. Memang roda ini akan terus berputar, ya, menghadapi situasi ini dunia ini. Tetaplah kita berjuang dan jangan menyerah. Kita harus perjuangkan hidup kita, jangan menyerah. Amin. Kalau kita menyerah, ya, kalau kita menghadapi dunia ini menyerah, maka apa yang akan terjadi? Ya, kekhawatiran. Kenapa? Karena hati kita tidak dijagai dengan kekuatan roh Allah. Maka di firman Tuhan jelas, sehingga khawatir ke sana sini belum kejadian, tapi kita sudah menciptakan yang negatif, bukan menciptakan yang positif. Nah, disinilah kekhawatiran datang. Kenapa? Karena diizinkanlah ya kekhawatiran itu karena kita yang menciptakan. Karena apa? Cemas ya, was-was. Nah, itu akhirnya kita khawatir.
untuk ke depan Tuhan katakan firman, katakan cukuplah hari ini, hari esok ada urusan yang lain. Kenapa kita harus memikirkan hal yang belum kesampaian? Nah, disinilah salah kaprah, salah berpikir. Ini yang Tuhan mau ajarkan kita. Ya, maka di sini katakan Tuhan hanya melihat hatinya yang teguh. Kalau hatinya yang teguh, Tuhan akan mempercayakan sesuatunya kepada kita. Maka damai sejahtera kita memasuki tahun 2024 tidak akan terkecoh oleh keadaan situasi. Mau badai, mau ada sesuatu, goncangan, kita percaya kepada Tuhan bahwa kita akan dilindungi, kita akan diluputkan. Bukan mengikuti berita apa kata dunia, menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Nah, di sini ya. Jadi Tuhan sedang menguji. Masihkah engkau ikut aku? Punya kekhawatiran? Masihkah engkau ketakutan nggak bisa makan? Masihkah engkau ketakutan untuk hari esok? Tuhan tidak izinkan semua ini. Tapi yang iblis selalu mengintimidasi pikiran kita untuk terus diintimidasi. Maka di Matius 6 ya dikatakan apa? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lihat di sini, ya. Di sini si Tuhan katakan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Kata Tuhan tuh, makanya akan makan. Bukankah Tuhan selalu menyediakan tidak pernah kekurangan? Tapi kekurangannya itu apa? Karena kita tidak puas diri. Karena kita ingin sesuatu yang kita mau, bukan maunya Tuhan. Nah, di sini. Memasuki tahun 2024 ini, kita harus waspada cara berpikir karena iblis akan menembak pikiran kita. Kalau fondasi pikiran kita ini tersesat, pikiran kita ini mengawang-awang dengan dunia, kita akan tidak puas-puas menghadapi dunia ini. Yang ada mengeluh, yang ada kayaknya nggak puas diri. Kenapa? Itulah dunia. Kenapa? Untuk mengecewakan Tuhan, untuk tidak mempercayainya. Tapi kalau kita anak Tuhan nggak usah khawatir, saudara. Amin. Yang penting kita bisa makan, udah mengucap syukur. Amin. Ingat aja burung aja di udara. Mana mungkin anak manusia nggak dipelihara sama Tuhan. Seringkali kita membandingkan satu dengan yang lain. Maka di sini ya jangan khawatir berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nggak cukupkah kata Tuhan aku sudah memberikan pakaian, masih ingin yang baru dan baru terus. Ya, nggak apa-apa sih, oke aja kalau yang orangnya punya uang memberikan. Tapi kalau orang yang pas-pasan mengucap syukur, kita tidak telanjang, kita masih bisa pakai baju yang pantas, masih cantik, masih ganteng. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita syukuri. Ya, kenapa? Itulah yang Tuhan mau. Nah, di sini dasarnya iblis itu menjorokin kita untuk tidak puas diri. Untuk terus membanding-bandingkan, jangan pernah kita membandingkan. Karena ukuran kita dan Bapak Ibu itu berbeda. Ya, ukurannya. Nah, bagaimana saat ini untuk menakar ukuran pikiran kita? Bisakah sesuai dengan kehendak Bapak? Nah, di sini hati-hati ya. Maka di sini katakan di ayat 32-nya, ya, di Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lihat di sini. Jadi bukan anak Tuhan aja yang memerlukan semua ini, tapi Tuhan katakan semua bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua. Ya, lihatin. Jadi semua Tuhan tahu memerlukannya. Tapi apa syaratnya? Kalau kita memerlukan semuanya itu apa yang harus kita kejar dulu? Nah ini seringkali kita banyak maunya, banyak pengen cepet dijawab, tapi kita tidak mengenal apa yang Tuhan mau. Maka di ayat Matius 6 ayat 33 jelas jawabannya ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, di sini. Di sini ya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang Tuhan mau, cari dulu kerajaan Allah ya dan kebenaran. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Apa sih kebenarannya? Ada di dalam firman Tuhan. Nah, di sini kebenarannya bagaimana? Benarkah engkau di dalam firman-Ku? Benarkah engkau melakukannya? Benarkah engkau ini tidak mendua dengan aku? Nah, di sini.
Dibentuk karakter kita oleh firman ini. Benarkah tingkah lakumu sesuai dengan aku? Benarkah engkau lemah lembut? Benarkah engkau ada penguasaan diri? Kebenarannya inilah harus dibuktikan, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Apa yang kita mau Tuhan sediakan sesuatunya. Amin, saudara. Ya, Tuhan akan sediakan, ya. Kalau kita mencari kerajaan, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan tidak mau didoakan, tapi mau dinomorsatukan. Kenapa? Karena Dia utamakan kita, Dia tersalib karena kita juga. Ya, memasuki tahun 2024 ini, kita harus mengejar Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan, ya, sehingga tidak ada roh intimidasi yang menguasai kita lagi, tapi kita akan jadi pemenang. Tema saya saat ini, ya, Tuhan turut bekerja membawa kemenangan. Bagaimana saat ini? Bisakah kita bersatu dengan Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan? Saya percaya, ya, kalau saudara bisa bisa di dalam kebenaran ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan tambahkan apa sih mungkin hikmatnya, kekuatannya, kesehatannya, ya, di dalam tambahkan apa? Ditambahkan, ya, dapurnya, ya, sandang pangannya, semua Tuhan tambah-tambah. Akhirnya kita kelimpahan. Kenapa? Siapa itu yang menyediakan? Karena engkau benar di hadapanku, kata Tuhan, maka aku akan cukupkan segala sesuatunya. Amin, saudara. Saya kemarin Natalan, terus terang saya sempat saya dilema, ya, waktu itu 2 minggu apa 3 minggu mau Natalan tuh, waktu itu di rumah saya dilema karena saya pikir, Tuhan, aku ini kok aku sendiri ya, segala sesuatunya semua sendiri, saya bilang gitu ya. Saya tidak ada yang mensupport di dalam keuangan, kata saya gini ya. Oke Tuhan, aku percaya kepadamu. Saya kejar Tuhan. Saya menyenangkan Tuhan. Saudara, saudara bisa merasakan semua fasilitas itu Tuhan cukupkan. Nah, di sini saya bisa menikmati. Kenapa? Karena saya memang pengen menyenangkan Tuhan, sehingga saya ingin merayakan Natal di rumah saya, ya. Tapi lihat, karena saya mengejar Tuhan, sehingga semuanya tercukupi, ya. Tapi Tuhan tahu, pertama kali saya Natal ini sebetulnya tidak akan buka Natalan di rumah saya. Saya pikir cukup aja deh, saya pikir ngadakan di rutan. Saya pikir, ya, udah saya ngasih sembako ke rutan aja deh, kata saya, untuk itu acara Natalan. Saya pikir di rumah saya nggak akan Natal. Tapi saya nggak tahu kenapa, kok saya terintimidasi ya kalau saya nggak merayakan untuk Tuhan. Saya rasanya kurang kurang afdol gitu ya. Tuhan, kalau aku bisa, kata saya mau Tuhan merayakan. Tapi lihat saudara, akhirnya saya dimampukan, saya dikuatkan, dicukupkan, ya. Itu semua kenapa? Karena Tuhan. Tuhan melihat hati saya yang dalam, bahwa saya ini ingin menyenangkan Tuhan, ingin membagi berkat, ya, membagikan kepada orang untuk menikmatinya yang hadir. Nah, di sini saudara. Jadi Tuhan ini melihat segala sesuatunya, ya, bahwa engkau tidak sendiri, masih ada aku. Manusia tidak bisa diandalkan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Amin, saudara. Tuhan yang mencukupi segala sesuatunya. Lihat, saudara. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dahsyat, saudara. Saya mengalami. Saya jadi saksinya. Pengikut Yesus itu luar biasa. Memang ada deg-degan. Memang ada was-was, ya. Karena tidak ada yang mendukung saya. Cuman ada ngomongnya doang, ya, tapi tidak ada praknya, tidak ada buktinya. Tapi saya melangkah dengan iman. Saya mengandalkan kepada Tuhan. Lidah memang tidak bertulang, hanya berkata-kata. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, demikian juga memasuki tahun 2024 ini. Mari, saudara. Jangan andalkan siapapun. Hanya Dia satu-satunya. Amin, saudara. Sumber kekuatan kita. Mungkin nanti ada goncangan sesuatu. Bukan mungkin tergoncang, tapi kita hanya sebagai penonton. Kita hanya melihat, saudara. Amin. Ya, tapi kita tetap percaya. Jangan khawatir. Kenapa? Kalau kita bersama Tuhan, ada kekuatan. Maka di sini dikatakan lagi apa? Coba, ya. Lihat. Di 1 Petrus 5, ya, ayat 7 dikatakan apa? 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab
Ia yang memelihara kamu. Tuhan jelas katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kalau Tuhan yang memelihara, mau apa lagi? Masihkah kita tidak percaya? Amin. Nah, di sini. Jadi, serahkan segala kekuatanmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang ambil alih. Amin, saudara. Nah, di sini. Belajarlah kita berserah kepada Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan ini, Tuhan aku terbatas. Tapi kalau aku menyerahkan masalah ini ke dalam tanganmu, Tuhan, engkau ambil alih. Dia, Tuhan kata, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, apapun kesesakan kita, ya, kalau Tuhan sudah menjanji, ya, sebab ia yang memelihara kamu, percaya, ya, itulah yang Tuhan mau. Tapi ada satu syarat, ya, di dalam pemeliharaan Tuhan itu. Apa syaratnya? Coba kita lihat sebentar di sini, ya. Di Kolose 3 ayat 15. Di sini dikatakan apa? Ya, ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Di sini Tuhan katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus harus memerintah dalam hatimu. Kalau engkau merasa benar dipelihara oleh Tuhan, benarkah damai sejahtera itu ada dalam hatimu? Ataukah engkau tetap masih was-was, cemas, khawatir, ketakutan, gimana, galau, resah? Hati-hati, saudara. Lihat di sini, ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi damai sejahtera Kristus itu harus memerintah dalam hatimu. Hei, di dalam hati. Dan tidak ada khawatir, aku ada damai sejahtera, aku ada damai sejahtera Kristus. Nah, di sini kita perintahkan, ya. Kenapa dia harus perintahkan? Supaya kita menjadi alatnya Tuhan yang dapat dipercaya karena kita ini sudah dipanggil. Ya, jangan sampai kita dipanggil tapi jadi batu sandungan. Maka di sini katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Berarti kalau kita dipanggil, berarti kita harus menjadi saksi untuk dunia yang sedang khawatir, yang sedang keadaan resah, yang sedang saat ini ketakutan, cemas, ya keadaan dunia ini. Ya, disinilah kita akan jadi saksinya Allah. Kalau damai sejahtera Allah tidak dicuri oleh iblis, tapi kita melenyapkan kekhawatiran itu, tapi damai sejahtera Allah ada bersama kita. Kita akan dipercayakan sama Tuhan untuk jadi saksinya Allah. Amin, saudara. Nah, di sini bagaimana kita harus menjadi saksinya Allah? Kita sendiri cemas, kita khawatir, nanti kita ke depan mau apa ya? Jangan-jangan nanti ada sesuatu ini. Jangan takut, saudara. Percaya hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, ya. Tidak ada ditakutkan. Yang bikin takut apa? Pikiran kita sudah maju duluan. Belum melangkah, sudah menaksirkan yang negatif. Itulah yang salah kaprah. Siapa yang salah? Ya pikiran kita sendiri. Sudah merancang yang negatif. Coba rancang yang baik-baik. Pasti ada damai sejahtera. Karena kita merancang yang negatif, ketakutan, kecemasan, segala sesuatunya, takut was-was begini dan begitu, ya akhirnya terjadilah sesuai imanmu. Nah di sini, makanya kita harus mendengarkan berita yang baik, yang membangun. Ya, bukan yang menakutkan. Karena firman Tuhan katakan, aku datang membawa damai sejahtera, bukan ditakut-takutin. Nah, di sini ya, hati-hati, setan akan menembak pikiran kita. Jagai pikiran kita, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, kata Tuhan. Bumi akan mengacaukan pikiran kita. Bingung yang mana yang benar, mana yang salah. Lihat keadaan sekarang lagi musim hujan, nanti badai, nanti pohon tumbang sana sini, tapi saya punya iman. Tuhan, aku percaya. Tuhan, rumahku dilindungi Tuhan dari badai puting beliung. Aman, saudara, nggak takut. Di sana gentar gede, jeder, jeder, ya, halilintar. Tapi di rumah kita aman. Amin, saudara. Kenapa? Apa yang diucapkan itu yang terjadi. Maka firman Tuhan katakan ya, di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Nah, apa yang kita gemakan, apa yang kita katakan, itu
itu akan terjadi. Kalau kita katakan tidak Tuhan, aku akan damai sejahtera, aku akan jadi pemenang Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, Engkau akan turut bekerja, Engkau akan melindungi aku, Tuhan aku percaya tiang awan, tiang api menyertai aku. Terjadilah sesuai perkataanmu. Amin saudara, itu firman. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Maka jangan pernah kita mengutuki diri sendiri. Mengutukinya apa? Ketakutan, cemas ya. Waduh nanti gimana ya? Jangan-jangan, kata Tuhan, apa tuh jangan-jangan kata Tuhan. Nggak ada firman jangan-jangan ya. Nggak ada suam-suam. Yang ada pasti Tuhan melindungi. Pasti Tuhan membawa kita ke tingkat dimensi yang lebih tinggi. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi khawatir itu dari mana? Iblis yang menembakin pikiran kita, yang tidak merasa puas. Sedangkan firman Tuhan cukuplah untuk hari ini, hari esok ada urusannya yang lain. Nah itu firman udah jelas dikatakan ya. Jadi mari untuk memasuki tahun 2024 ini, apapun nanti yang akan terjadi, untuk memasuki nanti pemilu, kita doakan yang terbaik. Semua aman terkendali, ada malaikat yang juga menyertai dunia ini dan dibuat aman. Semoga sesuatunya Tuhan sehingga tidak ada yang menakutkan. Amin. Nah, di sini kita juga tetap harus ambil bagian di dalam doa. Ya, nah kemudian di sini lagi dikatakan lagi apa? Dan lagi katakan ya, kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Di sini kita harus banyak mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Kalau aku saat ini dipanggil oleh Engkau, mampukan iman kami Tuhan, supaya kami tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kecemasan apapun juga. Nah di sini ya. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran, memang wajar. Tapi jangan lama-lama khawatirnya. Cepat ambil alih kembali kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah kemudian kita lihat lagi ya di Mazmur 55 ayat 23. Apa yang dikatakan lagi? Tuhan katakan diperjelas lagi ya, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuh, lihat di sini ya. Tidak untuk selamanya orang benar itu goyah. Lihatin. Jadi nggak selamanya saudara, ya serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhan akan memelihara kamu menyerahkan semuanya, ya. Tidak untuk selamanya dibiarkan oleh Tuhan. Kalau kita tetap berdoa sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, bersekutu terus memuji menyembah Tuhan, ya. Saya percaya tidak selamanya orang benar itu goyah, akan diteguhkan tetap berdiri kata Tuhan Yesus. Ini aku ada bersamamu. Ini yang Tuhan meneguhkan kita, ya. Nah, kalau tidak orang benar itu goyah, ya, maka serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Memang ada riak-riak, ya diizinkan sesuatunya seperti gelombang laut ya, terombang-ambing, tapi tidak selamanya orang benar itu akan tergoyahkan. Kenapa? Cuman Tuhan menguji dan melihat, ya. Masihkah engkau kembali kepadaku di dalam saat ini sedang turun padang gurun? Diizinkan anak Tuhan masuk ke padang gurun. Coba engkau mengomelkah? Engkau bersungut-sungutkah? Tapi kalau kita bisa mensyukuri, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Aku masih diberikan kekuatan, kesehatan. Aku bersyukur Tuhan Yesus. Aku bisa menikmati. Aku masih bisa Tuhan Yesus dipuaskan Tuhan. Masih bisa Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu Tuhan karena ada kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus. Engkau yang memelihara. Saya percaya. Tuhan hanya diizinkan sesaat, goyah hanya sementara, tapi Tuhan akan angkat kembali. Kenapa? Karena engkau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam pengucapan syukur ini, kedahsyatan akan terjadi, saudara. Tahun 2024 ini, yang terbaik Tuhan akan berikan bagi anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Makanya, mari saat ini, jangan pikiran yang negatif tahun 2024. Mari ciptakan yang terbaik, yang membangun, ya semua pondasi yang baik, yang kokoh, yang teguh. Mungkin ada riak-riak, mungkin ada goncangan ya, tapi itu bukan menimpa kita, tapi kita hanya sebagai penontonnya dan kita akan melihat, tapi kita ambil bagian untuk berdoa. Amin. Nah, disinilah yang Tuhan mau ya. Nah, maka di sini katakan ya tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu
goyah. Coba lihat lagi saat ini di sini ya. Coba apa yang ya apa untuk tidak orang benar itu goyah, kita lihat di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan apa? Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan katakan, lihatin ya. Jadi mari kita datang ya dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itulah kasih karunia Tuhan, ya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Lihatin. Jadi mari saat ini Bapak Ibu kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi pertolongan kita itu pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, ya. Tapi kan Bu Elisa sudah berdoa, kok belum terjawab? Bukan waktumu kata Tuhan, tapi waktuku yang akan kunyatakan. Maka di sini kita lihat ya, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kenapa? Karena kita juga akan diuji ya, daging kita supaya mati, ya, untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita untuk apa? Mengenal Tuhan. Bagaimana kesabaran kita, bagaimana penguasaan diri kita, ya, bagaimana kita menghadapi situasi saat ini. Nah, di sini, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan kita terus menghampiri dan kasih karunia Tuhan, saya percaya, ya, melekat kepada Tuhan, mendapatkan kasih karunia. Apa? Apa tuh kasih karunia tuh? Yang tidak ada menjadi ada. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih karunia itu Tuhan berikan dengan apa? Cuma-cuma. Gratis, saudara. Nggak dibeli. Nggak dibayar. Tapi diberikan dengan cuma-cuma. Berarti gratis di mata Tuhan. Asal kita mau menghampiri kepada Dia. Ya, mau melekat kepada Tuhan ya, banyak memuji, menyembah, menyenangkan Tuhan ya. Karena saat ini dunia ini semua bukan semakin baik ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu ya, tanggal 14 ini mari kita doakan supaya semuanya aman, terkendali, siapapun yang terpilih itu pasti Tuhan yang tentukan ya, supaya nanti yang kalah tidak kecewa tapi semuanya menyadari mereka takut akan Tuhan sehingga tidak ada roh pemberontakan. Amin. Nah, bagian kita hanya berdoa dan berdoa. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menilai kita juga. Jadi, mari saat ini bukan kita diam, tapi ambil bagian ya, supaya kita juga mendapatkan kasih karunia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang Tuhan mau berikan kepada kita ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya, di Filipi 4, maaf ya, di sini katakan di Roma 8 ayat 28 Tuhan jelas, maaf, Filipi 4 ayat 6 dikatakanlah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, apa yang kita inginkan saat ini? Tuhan, anakku ini Tuhan belum dapat jodoh, berdoa sama Tuhan. Tuhan, anakku ini Tuhan Yesus banyak masalah. Tuhan ambil alih, kita berdoa sama Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan ambil alih segala sesuatunya. Ya, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi apa sih yang kita persembahkan kepada Tuhan di dalam doa dengan keluh kesah kepada Tuhan di dalam bahasa yang baru ini, horabata karabase karabata karabasanda karabikin arabasena. Nah, kita berdoa dengan bahasa itu. Tapi kan Bu ini aku nggak bisa bahasa roh, boleh dengan kata-kata. Amin. Dengan kata-kata dan keluhan kepada Tuhan. Nah, disinilah yang Tuhan kesungguhan hati kepada Tuhan, minta belas kasihan, minta pertolongan Tuhan. Maka di sini ya dikatakan
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kembali lagi dengan ucapan syukur. Tuhan, aku bersyukur masih ada Engkau. Aku bersyukur Tuhan di dalam Engkau ada kekuatan Tuhan. Aku tidak khawatir lagi saat ini ya Papa. Maka Tuhan kan hendaklah Engkau jangan khawatir. Tuhan nggak suka kalau kita khawatir, berarti nggak percaya sama Tuhannya. Bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan sesuatunya. Bahwa Tuhan itu sanggup memelihara. Amin. Ya, bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan. Cuman kadangkala kitanya yang nggak sabaran. Sampai kapan Tuhan? Nah, di sini ya. Sedangkan Tuhan itu jauh ya lebih jauh lagi tahu ukuran kita ini untuk dibuat indah pada waktunya ini. Karena tahun 2024 ini kalau kita kuat ya terus kuat sampai selesai menutup tahun ini, ada peningkatan rohani kita ini, akan ada kenaikan. Bukan menjadi semakin merosot, tapi kita mari berlomba bertanding. Jangan mudah tersinggung, gampang marah, kecewa, ya, tersinggung. Itu apa? Iman tempe, iman iman yang lembek, iman yang tidak kokoh, yang tidak kuat, ya. Hanya kata-kata sedikit aja mudah marah. Itu bukan bukan mental mental prajurit itu bukan mental pejuang itu ya. Itu mentalnya mental apa tempe katanya gitu nggak kuat ya. Tapi kita harus punya mental pejuang yang gigih perkasa. Ya, abaikan hal-hal yang kecil, tapi terobos untuk memasuki tahun 2024 ini. Karena ada janji yang Tuhan akan genapi dan Tuhan akan mengerjakannya. Maka firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Daya dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Lihat di sini. Jadi Tuhan akan terus bekerja di dalam masalah kehidupan kita ini, saudara. Ya, di dalam masalah jemaat, di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha. Tuhan akan turut bekerja. Ya, kenapa? Kalau kita menyenangkan Tuhan, kalau kita terus melekat kepada Tuhan, Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Maka di sini ada, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ada syaratnya, yang mengasihi Dia. Yang tidak mengasihi Dia, yang berdua hati Tuhan, jangan berharap Tuhan akan mengerjakannya. Ya, tidak akan ada bukti, tidak akan ada mujizatnya, tidak akan jadi kesaksiannya, tidak akan jadi apa eh, kehidupan, ya. Tapi Tuhan yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan di sini. Ya, yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita akan jadi saksinya, saudara. Kenapa? Terbukti bahwa kita ikut dengan Tuhan, tidak sendiri. Dia yang melakukan segala sesuatunya. Amin, saudara. Makanya jangan pernah kecewa dengan hal apapun juga, saudara. Memang pelayanan itu banyak kecewa, ya. Banyak kecewa. Banyak mengharapkan manusia itu tidak bisa mengecewakan. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kemenangan. Karena sifat manusia dasarnya ingin dihargai, dasarnya ingin diakui, dasarnya ingin dipuji. Itulah kebodohan mereka itu. Tapi kalau kita ingin dipuji sama Tuhan, itulah yang Tuhan katakan kasih jempol. Nah, di sini. Sekarang kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau dipuji sama Tuhan? Ya, nah di sini. Jadi, nanti kita akan melihat perbedaannya antara orang pemenang sama pecundang. Ya, itu akan kelihatan. Ya, itu akan kelihatan sama sekali. Ya, mereka akan undur selangkah demi selangkah. Tapi orang yang berkenan di mata Tuhan, dia akan maju dan akan jadi saksi dan akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Amin, saudara. Nah, disinilah ya, maka kita tidak ada kekhawatiran, kita tidak ada cemas lagi. Memasuki tahun 2024 ini, saya percaya ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus bersama kita. Kita akan jadi saksi, menjadi promosinya Tuhan. Dari barat, utara, timur, sampai selatan. Amin, saudara. Disitulah Tuhan akan angkat kita. Nah, di sini ya. Jadi di sini yang Tuhan mau ya. Maka ini yang Tuhan minta kepada kita ya. Coba kita lihat lagi di sini ya. Di sini ada moto seperti ini ya. Jalani ya hidup kita ini meski berat.
menghadapi tantangan hidup ini, ya. Nikmati hidup kita ini. Walau kita udah capek, "Aduh Tuhan, aku udah capek nih melayani, kok yang kuhadapi nih, jemaat-jemaatnya kayak begini Tuhan, kok mengolok-olok nih, nggak nganggap kepada kita." Mungkin kau lelah, mungkin capek, hadapi kata Tuhan Yesus itu, ya. Jangan melihat dia, jangan melihat orang di sekitarmu. Terus layani kata Tuhan, ya. Di sini kenapa? Karena Tuhan mau ya dihadapi. Kita ini seperti dilepas di tengah-tengah serigala, ya. Di tengah-tengah serigala, tapi justru tengah-tengah itu ada Tuhan Yesus yang memampukan kita jadi menang, tidak dikalahkan oleh serigala-serigala itu. Amin. Tapi serigala itu akan mundur, dia akan malu. Nah, di sini ya, maka di sini yang Tuhan katakan, mari saat ini ya, kita harus datang kepada Tuhan ya. Kalau memang kita sudah dipanggil, Tuhan mampukan saya Tuhan. Untuk bukti memasuki tahun 2024 ini Tuhan, apapun tuh goncangan dunia, apapun itu bencana alam, gempa bumi di mana-mana Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus, aku dilindungi Tuhan, aku percaya Tuhan ada kekuatan Tuhan, aku tidak ada ketakutan, kecemasan apapun juga Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 91, ya kalau nggak salah, coba lihat ya, di Mazmur 91, jelas dikatakan, Tuhan akan meluputkannya, betul? Di sini Tuhan akan meluputkannya di Mazmur 91 ya. Ya, sebentar di sini ya. 91 ya, di sini. Ayat 14 ya, masih sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dia dahsyat sekali. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, ada kesesakan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi kita, ya. Di mana kita berseru, Tuhan akan menjawab, ya. Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan kita, di dalam kita dicaci, di dalam kita ditekan, di dalam kita digosipin, kita tetap berdiri tegak. Ayo bertanding dalam kebenaran. Yang benar tetap benar, yang apa, yang yang pecundang tetap pecundang, itu akan ada perbedaan dan ada pemisahan. Nah, kesiannya orang-orang yang masih baru mengenal Tuhan ini masih gampang terombang-ambing imannya. Tapi kita sudah mengalami dengan Tuhan, justru disitulah kita tantangannya ya. Bagaimana untuk kita kuat, untuk tidak terbawa arus dengan keadaan dunia ini. Amin, saudara. Nah, di sini yang Tuhan minta ya, mari jangan khawatir memasuki tahun 2024. Masih ada Yesus bersama kita. Kita kemanapun melangkah, dia selalu menyertai kita. Jadi kita percaya saja saudara. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Barang siapa yang berseru, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Seperti saya mengalami tahun kemarin, saya percaya tahun 2024 ini akan lebih baik lagi, akan maju peningkatan demi peningkatan ini. Bagaimana saat ini untuk memandang kacamata kita, cara berpikir kita ini. Positifkah kita? Atau kita sudah mulai mereka ketakutan, kekhawatiran? Itulah yang mendompleng pikiran kita, membuat kita jatuh iman kita. Kenapa? Karena khawatir, takut begini. Tapi kalau kita tidak takut Tuhan, Engkau ada bersama kita, berjalan bersama kita, aku tidak takut untuk melangkah. Lihat, apa yang diucapkan itu akan terjadi semuanya. Mari saudara, jangan jangan merasa kita nanti mau makan apa nih? Barang semua akan naik, semuanya akan naik. Kata Tuhan, tetap engkau masih bisa makan, kata Tuhan ya. Emang makanmu sebakul, kata Tuhan kan enggak, tetap sepiring, betul enggak Pak? Makan kita tetap sepiring, betul enggak? Paling sebanyak juga ya, 2 piring kalau laki-laki gitu ya. Ya nggak mungkin sebakul ya, ke sebakul orang bingung kan, wah ini kemasukan roh apa nih? Betul nggak Bu? Nah di sini, jadi kan Tuhan tetap masih memelihara, Tuhan tetap masih mencukupkan kita. Cuman bagaimana saat ini kita ya untuk mensyukuri, untuk tidak bisa membandingkan satu dengan tapi yang lain kok enaknya diberkati ya, hidupnya enak, nyaman ini biarkan, memang bagian dia, bagian kita mensyukuri. Tuhan terima kasih aku bersyukur aku bisa lihat teman-teman saya berhasil sukses Tuhan, aku juga nanti bisa berhasil Tuhan sukses. Imanin.
Perkatakan positif, maka itu yang akan terjadi. Amin. Nah, inilah yang Tuhan mau. Bukan kata-kata yang meruntuhkan, bukan kata-kata yang menjelekkan, bukan menjatuhkan. Iblis ambil bagian dalam pikiran kita. Maka kita tidak akan maju, kita akan jadi mundur. Ya, tapi kalau kita membangun orang yang sedang sedang maju, kita juga ikut membangun. Kita akan naik juga levelnya. Ini yang Tuhan mau. Mari setujulah dengan kata-kata firman. Mari setujulah apa yang Tuhan mau. Iblis selalu ingin mencuri firman, ditakut-takutin. Tapi Tuhan selalu membangun firman-Nya, ada fondasi. Ya, maka Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memasuki tahun 2024 ini, bukan main-main. Saudara akan melihat, kemarin tanggal 1 Januari ya, Ibu Bapak lihat kan, ada badai di mana tuh di Jepang ya, tanggal 1. Ya, mana nyangka, mana duga. Ya, kita lagi happy-happy, lagi senang-senang di Indonesia ya, nikmati tiba-tiba lihat berita ini dan itu. Itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan sedang berbicara di apa di luar negeri di Jepang ini. Saya tahu Tuhan itu berbicara, semuanya juga ada maksud dan rencana. Kalau seandainya Indonesia ini ada goncangan, ya ada gempa di satu tempat ini, pasti Tuhan sedang berbicara di daerah itu untuk ada pertobatan, untuk kembali kepada tabiatnya. Nah ini saudara, jangan sampai kita juga digoncang. Amin. Ya, mari. Sekali Yesus tetap Yesus percaya dan senangkan Tuhan, banyaklah memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, meninggikan nama Dia. Amin. Jangan pernah menyangkal, jangan pernah kita terus menuduh, jangan pernah mempersalahkan. Ya, seberapapun berkat kita, Tuhan puji Tuhan, aku bersyukur. Kenapa dia berkatnya besar? Kok aku dikit? Oh, puji Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Amin. Nggak diberkati, oh puji Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Amin. Berkatmu lebih besar lagi Tuhan. Amin. Katakan, berkatmu lebih besar lagi Tuhan. Saya selalu begitu saudara. Ya, saya ngalami. Ya, saya belum lama saya menabur. Tiba-tiba ada yang nabur lagi kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak berhutang ya. Saya sebetulnya nggak menagih kok sama Tuhan. Saya nabur sebenarnya. Saya nggak nagih loh Tuhan sama Tuhan. Tapi saya memang ingin nabur aja kata saya itu ya. Apa tahun baru ini kata saya. Tuhan kembalikan saudara. Apakah saya kepikir saya akan dikembalikan sama Tuhan? Tidak loh saudara. Kenapa? Saya punya ketulusan di dalam hati. Jadi saya ini punya hati yang tulus untuk menabur, bukan menabur sesuatu yang untuk dikembalikan, tidak. Karena memang saya pengen gitu ya. Tapi kok Tuhan kembalikan. Itulah. Tuhan melihat ketulusan, bukan hitung-hitungannya itu yang Tuhan lihat, saudara. Amin. Ya, nah di sini. Jadi saudara, puji Tuhan kalau saudara masih bisa membagi satu dengan yang lain, puji Tuhan. Ya, kenapa masih banyak orang di bawah kita ini yang sedang membutuhkan. Amin, saudara. Ya, bisakah mata kita terbuka? Bisakah pikiran kita ini punya apa? Punya terpikir gitu sesuatu yang positif gitu ya. Nah, saya suka kalau orang yang membangun dari awal, yang mulai saat ini belajar ya untuk menghasilkan. Saya support mereka. Saya suka. Kenapa? Kesian kalau nggak disupport ya. Nah, di sini saudara ya. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu untuk memasuki tahun 2024, jangan khawatir. Percaya Tuhan itu ada bersama kita. Amin. Maka di sini katakan, coba lihat ini apa? Sebentar ya, di Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 dikatakan apa di sini ayat 23? Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lihatin saudara, dahsyat firman Tuhan ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, saudara. Kalau saudara tersandung, Tuhan tetap menopang tangan kita, tidak selamanya tergeletak, tidak selamanya engkau menderita, tidak selamanya engkau sengsara, tidak selamanya, kata Tuhan, di dalam kesesakanmu, aku akan lepaskan semua itu. Amin, saudara. Disinilah yang Tuhan katakan, ya. Di sini, apa dia jatuh tidak sampai tergeletak, ya, sebab Tuhan menopang tangan. Jadi Tuhan tetap menuntun kita, ya. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Mari saat ini, ya, camkan firman ini, karena memasuki tahun 2024 ini, kita tidak tahu dari bulan ke bulan apa yang harus kita hadapi. Tapi mari saat ini, banyaklah puji sembah, banyaklah kita melekat sama Tuhan, dan banyak merenungkan firman Tuhan. Karena firman adalah fondasi hidup kita, sehingga kita tidak terintimidasi dengan berita-berita yang menakutkan, tetapi kita punya dasar iman yang teguh, kita kuat, ya, sehingga tidak tergoyahkan pikiran kita, tidak dikotori dengan berita-berita yang miring, tetapi benar-benar kita ini sure untuk Tuhan saja. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Biarlah firman ini juga menjadi berkat untuk Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa sebelum kita tutup. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan yang sudah menyampaikan sabdamu, ya Bapa. Memasuki tahun 2024 ini, kami tidak boleh khawatir sedikit pun Tuhan. Jangan sampai iblis mengintimidasi ketakutan itu Bapa semakin besar lagi. Bebaskan kami Tuhan Yesus, lepaskan kami Tuhan. Kami percaya akan janji firman-Mu, ya dan amin. Tuhan datang membawa kelimpahan, iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi Tuhan membawa kelimpahan. Kami percaya hamba-hamba-Mu di tempat ini, Bapa, tidak khawatir lagi untuk memasuki tahun 2004. Bapa, percaya janji firman-Mu adalah kehidupan, Bapa. Ada janji yang Kau akan nyatakan, Bapa. Engkau akan turut bekerja, atau akan membawa kemenangan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat mengucap syukur Tuhan. Berkati Bapa, kami percaya Tuhan Yesus di dalam kasih anugerah-Mu yang mendengar sabda-Mu ini Tuhan, jadi berkat di mana mereka sedang terlena, di mana mereka sedang terpuruk Tuhan. Kami percaya ada kekuatan firman ini Bapa untuk meneguhkan kami untuk kembali Bapa kepada Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih ya Bapa, kami sangat mengucap syukur. Koriki mama takarabashi karabate mi mata kata karabasande kinali halabasando rikimi kinali hautemi baba takarabashi ka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Kami saat mengucap syukur, biarlah firman ini Tuhan jadi hidup untuk mereka yang sedang lemah, dibangkitkan kembali oleh sabda-Mu di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Rasman. Ya, Ibu. Kita nyanyi satu lagu. Ya. Saya minta doa syafaat nanti Ibu Esther, ya. Bersamamu ku lewati semua, bergerak
anugerah penuhku dosa berlimpah kasih setia Bapa berlimpah bagi. Saya serahkan selalu. Silakan Bu Esther. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh Bapa memuji meninggikan nama-Mu. Semua itu karena kebaikan-Mu kepada kami. Tuntun kami terus Tuhan, pegang tangan kami ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, tuntun kami dengan roh-Mu ya Bapa. Jadikan kami penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Bapa, perjalanan kami di dunia ini Bapa, biarlah terus bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami ya Bapa, jangan lepaskan kami Bapa, karena di luar Engkau adalah kebinasaan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal. Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapa Engkau urapi kami, beri kekuatan kepada kami. Seperti firman-Mu tadi Bapa, kami tidak khawatir. Karena Engkau memberi kekuatan bersama kepada kami. Bersama Engkau kami cakap menanggung ya Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberikan kami Tuhan. Pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Engkau kami Tuhan menjalani hidup bersama dengan Engkau. Sebab itu Bapa kami tidak khawatir. Karena kami percaya firman-Mu yang berkata Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kau jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ajari kami terus Tuhan. Setiap hari, setiap detik ya Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hidup ini. Biarlah kami Tuhan selalu berawas-awas, berjaga-jaga Tuhan. Karena lawan kami adalah si iblis ya Bapa. Tetapi Engkau Bapa sudah memberi kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking, menekai singa dan ular tedung. Kami percaya itu Bapa, Engkau sudah memberi kuasa kepada kami. Kami Tuhan, setiap hari Tuhan, selalu Tuhan bersyukur kepadamu. Karena kami mempunyai Bapa yang hebat, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga mempunyai Bapa. Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami puji, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Elia ya Bapa, yang selalu mengumpulkan kami. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh banyak belajar ya Bapa untuk firman-Mu. Mari Bapa Kau urapi kami semua. Tanamkan itu firman-Mu di loh hati kami. Biarlah itu boleh tumbuh berakar dan berbuah-buah. Biarlah kami menjadi terang ya Bapa, menjadi garam di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada ya Bapa, Kau pakai kami Tuhan. Hati, pikiran kami, mulut kami untuk berkata-kata, untuk melangkah bersama dengan Engkau. Mari Bapa, Engkau urapi kami semua.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kau berkati Bapa juga Ibu Eli ya pelayanannya Tuhan, baik Bapak yang melayani Tuhan, baik juga Tuhan semua Tuhan jemaat Tuhan yang melayani dimanapun berada ya Bapak. Mari Bapak, Kau pakai kami Tuhan dengan takut akan Tuhan, cinta Yesus, biarlah kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kau perlebar Tuhan pelayanannya Tuhan, pelayanan Ibu Elia. Baik semua Bapak yang melayani, biarlah Tuhan menjadi garam, menjadi pelita Tuhan buat orang-orang yang belum percaya, bahkan yang sudah percaya Bapak. Biarlah Tuhan semakin hari semakin banyak jiwa untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa ya Bapak buat pemilu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh sampai di tahun baru ini Tuhan, di tahun 2024 ini Bapak. Semua itu Bapak karena kasih karunia-Mu kepada kami. Kami boleh melewati semua banyak Tuhan persoalan-persoalan, sakit penyakit, bahkan persoalan. Tetapi kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah berjanji kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menopang kami. Ajari kami terus Tuhan untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Karena kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau Tuhan memberikan Roh-Mu kepada kami. Kami tidak bisa Tuhan. Tetapi Engkau Bapa yang baik. Kau berikan Roh-Mu kepada kami. Untuk menolong, memimpin kami Tuhan. Untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami. Di waktu pemilu ya Tuhan. Bulan depan ya Tuhan. Tuhan tolong Bapa. Berikan Tuhan pemilu ini Tuhan dengan aman Tuhan. Kirimkan balai tentara surgawi Bapa untuk memimpin pemilu ini Tuhan. Biarlah semua Tuhan orang-orang yang memilu Tuhan tidak ada kerusuhan. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua aman Tuhan di seluruh Tuhan pemilu-pemilu yang diadakan ya Bapa. Biarlah presiden kami Tuhan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memilih presiden kami untuk memimpin bangsa kami ini. Ampuni bangsa kami ini ya Bapa, yang banyak kejahatan, yang banyak Tuhan menista Engkau ya Bapa dan anak-anak-Mu. Ampuni Bapa bangsa kami ini. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Turunkan kepada bangsa kami ini. Pengampunan-Mu Bapa, turunkan ke bangsa kami ini. Pertobatan besar-besaran Bapa, turunkan ke bangsa kami ini. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua. Doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa kepada kami. Bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. 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 Kita angkat kedua tangan dulu ya, terima berkat. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kekuatan dari Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara, ya saat ini kita mungkin saringkan firman ini, kali mungkin ada yang mau bertanya. Silakan mungkin siapa yang mau bertanya ya. Tentang memasuki tahun 2024, jangan khawatir.
Ya, mungkin saya buka forum dulu kali siapa dulu nih. Ya, siapa yang mau bertanya nih? Mungkin Pak Robert. Silakan Pak Robert. Ada yang kurang atau gimana? Iya, Silakan. oke. Saya coba menanggapi aja gitu, Bu. Ya. Jadi topik yang dibicarakan hari ini jangan khawatir, dan tadi Ibu pernah mengatakan bahwa 2024 ini akan lebih baik lagi. Nah, kalau menurut saya itu akan terjadi bagi orang yang hatinya teguh, yang tadi Ibu telah jabarkan di Yesaya 26 ayat 3, ya, yang hatinya hanya orang yang hatinya teguh yang bisa berpengharapan bahwa 2024 ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Terus saya tanggapi lagi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dan apa itu muncul karena seseorang itu tidak mengandalkan Tuhan, dia hanya mengandalkan pengertiannya sendiri, maka muncullah di dalam pikiran kekhawatiran dan apa itu. Sementara tadi Ibu sudah jelaskan di 1 Petrus 5 ayat 7 dan ada kaitannya juga di Mazmur 55 ayat 23. Serahkan segala kekhawatiran karena Tuhanlah yang akan memelihara gitu kan. Nah, sementara kalau saya lihat lagi kan, kekhawatiran itu munculnya karena dari dalam hati kita sendiri yang atau dari diri kita sendiri yang kurang dekat kepada Tuhan. Saya ambil di Ayub 3 ayat 25 di situ kan, ayat 3 ayat 25, karena yang kutakutkan, jadi orang karena ketakutan itu akhirnya karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sementara yang terakhir 26, aku karena kekhawatiran ketakutan tadi aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Dan satu ayat lagi saya lihat di sini nih, 2 Korintus 13 ayat 5, ya kan? Jadi hendaknya kekhawatiran itu dijauhi di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus menguji diri kita. Di 2 Korintus 13 ayat 5, yaitu ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi inilah yang sekarang ini atau pada mulai awal Januari ini atau awal daripada 2024 ini, saya mendapatkan banyak sekali masukan-masukan di mana saudara saya, maksud saya itu dalam suatu organisasi katakanlah seperti TKI, tapi bukan yang di TKI ya. Mungkin Ibu sudah jelas lah siapa-siapa gitu yang saya maksud. Ini terjadi suatu pergumulan di dalam hidupnya. Terus saya bilang, saya bukan Tuhan, saya juga bukan malaikat, saya juga bukan seorang penasihat, tetapi penasihat yang terbaik, yang unggul dan bisa diandalkan hanyalah Tuhan. Sandarkan segala hidup, perkara, persoalan, permasalahan, pergumulan kita kepada Tuhan, maka dialah yang akan memelihara kita, dialah yang akan memberi jalan kepada kita. Tetapi dengan saya berkata demikian, dia anggap, wah itu kan hanya perkataan atau cuma ya katakanlah sebuah tulisan yang sudah kuno. Ya semua orang pasti bisa mengatakan, tetapi melakukannya memang sulit. Saya bilang memang, namun kita berusaha karena ada firman yang berkata, ya di segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, pegang firman itu. Jadi kalau kita serahkan hidup kita, maka semuanya akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekian, terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Ya, betul. Serahkan segalanya, maka Tuhan akan menanggung semuanya perkara itu ya.
di dalam Dia ada ketenangan. Ya, puji Tuhan Pak Robert ya. Ini ya betul di Ayub ini ya. Sudah terjawab, ada penambahan ya, puji Tuhan ya. Ada di penambahan kembali di sini 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Di sini Tuhan menguji, benar enggak Yesus kata yang kamu akui ya? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, kembali lagi nanti kita pribadi, lepas pribadi, Tuhan akan menguji diri kita. Sampai di mana engkau memegang aku. Benarkah percaya? Ya, ini luar biasa ya. Pak Robert, terima kasih untuk firman-Nya juga ya. Oke, saya akan lempar saat ini kepada, ya, boleh Ibu Biona mungkin. Ada yang disampaikan Ibu Biona? Shalom. Shalom Bu, Ya, shalom Ibu. Ya makasih untuk waktunya. Tadi aku udah sempet kok kayak ngantuk-ngantuk tertidur. nah, Suamiku kenapa boboin? sayang kata tadi enggak nih semua mau aku udah tadi udah kayak ngantuk dikit emang dari rumah terus dia itu mau makan kan tapi sambil dengerin ini soalnya kan tadi aku nggak ikut ibadah FM kataku oh ya ada ibadah Bu Elia juga aku bilang. Ya puji Tuhan ya, tapi tetap terberkati karena temanya ini luar biasa ya. Jadi tahun 2024 nggak boleh worries, yang nggak boleh khawatir, betul banget. Jadi nggak tahun 2024 aja ya. Pokoknya di tahun-tahun selama Tuhan Yesus masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, kita nggak boleh worries ya. Meskipun ya tetap pergumulan ada, masalah ada, sakit penyakit ada, apapun itu tuh ada. Karena kan dalam hidup ini kan gak cuman yang enak-enak, yang happy-happy aja ya. Yang sebaliknya juga pasti ada. Tetapi kita kan gak boleh fokus ke situ. Anak Tuhan itu hanya fokus kepada Tuhan Yesus gitu aja. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, udah kita berserah aja kepada Tuhan Yesus. Tapi kan kita gak imani masalah ya, kita nggak imani sakit penyakit, yang kita nggak imani pergumulan, yang kita imani ya kita akan baik-baik saja gitu loh. Ketika kita mengimani bahwa hidup kita baik-baik saja, ketika hidup sedang tidak baik-baik saja ya kita tetap baik-baik saja gitu ya. Jadi emang harus diperkatakan gitu loh, apapun itu. Benar tadi Bu Elia, jadi perkatakan dong. Jadi kita perkatakan positif, perkatakan sehat, perkatakan sembuh, damai sejahtera, sukacita, diberkati. Benar itu diperkatakan. Dan Biona juga selalu begitu. Aku selalu menyemangati diriku sendiri. Aku selalu menyemangati suamiku gitu ya. Aku selalu pokoknya apa ya? Pokoknya selalu berusaha, bukan biar orang lihat aku happy ya. Memang aku berusaha selalu aku harus happy karena kan aku anak Tuhan ya. Aku nggak mau dong orang lain melihat aku kok kayaknya ini anak Tuhan itu loyo ya, lesu ya. Kayak gini kan aku tadi udah ngomong, Bu Elia aku ngantuk, aku kan jujur ya, tapi aku tetap semangat gitu ya, aku nggak mau kelihatan loyo, biarnya tadi udah ngantuk gitu ya. Nah ini mau kesaksian sedikit ya, berapa waktu yang lalu, tanggal berapa itu ya, berarti minggu yang lalu, tanggal 2 apa, kan Biona jatuh ya, jadi kesaksian jatuh tuh di restoran, jatuh dari tangga, tangganya cukup tinggi, itu kiri, tangganya tuh nggak ada pegangan, jadi tuh di outdoor gitu restorannya, terus tangga yang nggak ada pegangan, terus udah gitu apa itu untung di bawah tuh tanah sama rumput, meskipun untung tetap sakit ya karena kan memar aku tuh pas langkah pertama oke, pas langkah kedua itu kaki yang kanan masih di lantai tangga itu, yang kiri itu keserodot ke bawah, terus aku mau jamah tanah itu kan nggak mungkin ya karena masih tinggi ya, akhirnya aku kepental tuh ke lampu plastik, ke lampu bok, langsung aku kebental lagi ke bawah, kepental, akhirnya aku tuh jatuh, terus aku shock gitu, aku kaget ya, udah pada ngumpul orang-orang, aduh ibunya pingsan gitu, terus sepupu aku bilang, aduh Kak ayo Kak, kata Kak, aduh tolong kakak saya, aduh panggil suami suami aku tuh lagi di seberang rainbow slide karena aku yang suruh, aku bilang sayang ke depan rainbow slide ya, nanti fotoin aku. Dia udah bilang gini, sayang aku nggak mau jauh dari kamu, enggak ke sana, kamu harus fotoin aku. Saking aku terlalu banyak gaya, akhirnya aku juga nggak naik rainbow slide karena ngantri panjang gitu. Akhirnya kata sepupuku, kakak tetap mau rainbow slide? Enggak, aku bilang. Nah pas turun tangga itu nggak jadi, suami dipanggil. Udah suami dipanggil, untung akhirnya dibopong tuh 3 orang, dibawa kayak ke musola kecil ya. Pas di situ untung kayak nih security emang disediakan untuk kalau ada yang, maaf aja ya jangan sampai lah ya, tapi kalau ada yang jatuh gitu tuh paling nggak buat mijitin sementara, dipijitin tuh kayak kaki aku itu langsung, ibu tapi nanti tetap harus pijit ya, iya Pak, coba ibu berdiri,
dalam nama Yesus. Aku kan kata suami kan juga, sayang ayo dalam nama Yesus. Iya sayang, dalam nama Yesus. Udah tuh, aku kan langsung berdiri, aku imannya aku pulih, aku nggak mau manja ya, nggak manja, meskipun waktu awal aku sempat shock lah ya, namanya aku nggak pernah jatuh gitu, dan jatuhnya tuh serem, aku udah bayangin yang enggak ya. Akhirnya pulang, udah tuh pulang, besoknya kan mau diurut, kata suami gini, ayo sayang mau urut dulu kamu ya sayang. Suami lihat sepatu itu lagi ya, terus dia gini, aduh sayang, ya ampun, ini cuma mau ke tukang urut, kenapa ya sayang? Aku bilang, ngapain kamu pakai sepatu itu lagi, sepatunya banyak gaya, kamu tuh jatuh sepatu itu, katanya gitu. Akhirnya udah tuh pergi ke tukang urut ya. Aku bilang, Pak, jujur aja saya keseleo nggak? Oh enggak Bu, ada tulang yang miring-miring apa gitu nggak? Enggak Bu, ini mah Ibu cuma kebentur, katanya nggak ada apa-apa. Oh terima kasih Tuhan Yesus ya. Jadi aku tuh semangat gitu pas suami lihat kan, saya masih biru-biru, iya saya biru-biru, tapi aku udah tolak, aku langsung ngomong tuh, aku udah tolak memar, keseleo, patah tulang dalam nama Yesus. Tuh aku perkatakan, puji Tuhan sih cuman berapa hari gitu udah pulih ya, maksudnya kalau orang kan bisa jadi manja atau apa ya, aku nggak mau, karena aku perkatakan gitu, aku pulih, aku sehat dalam nama Yesus ya. Jadi memang kita itu nggak boleh khawatir ya, apapun kebutuhan kita juga hanya berserah kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu Allah yang maha baik gitu ya. Jadi kita perkatakan, Bapak apa kebutuhan kita, apa keluh kesah kita ya, kita harus bersandar, berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, itu aja kesaksiannya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Elia. God bless you always. Amin. 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 Ya, terima kasih ya buat Ibu Fiona. Masuk tahun baru malah terpleset ya. Haleluya. Tapi itulah bangkit kembali ya untuk Ibu Yona ini, jadi semangat kembali. Apa tuh? Kalau kata dunia gini katanya, kalau orang gede kalau jatuh tuh katanya pengen kawin lagi katanya. Itu kata dunia ya. Oh mau dikawinin kata gitu. Kata orang terpeleset kok apa sangkut pautnya ya pengen dikawinin lagi gitu kan. Itu sih candaan mereka gitu ya. Nah di sini jadi ya puji Tuhan ya Bu Yona nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi itulah mungkin kan Amin. tergelincir ya. Sepatu juga kalau kita terlalu ini juga ngeri juga, apalagi kalau lagi musim hujan gini ya Ibu Yona ya. Ya puji Tuhan Bu Yona ya. Gairah Amin. kembali ya, nggak apa-apa, nggak terjadi sesuatu, yang penting jangan tulang patah aja, itu aja satu ya, cuma tergelincir ya itu. Ya puji Tuhan ya. Ya terima kasih Bu Biona ya, sehat Ya Ibu. kembali, bergairah kembali. Oke, saya mau lempar saat ini kepada ya Ibu apa Valentina ya, Ibu Valentina. Ya silakan Bu, buka dulu mic-nya ya, itu mute-nya dibuka dulu, belum dibuka mute-nya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, shalom Ibu. Terima Ya, kasih selamat. Tuhan. Tapi Ya. perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah istrinya Bapak Pendeta Derikson Sijabat. Tadi, Oh, dari Jabat, Ibu dari iya, iya, iya. Baru ketemu ya. ya Bu, Bapak tadi bagi link karena Bapak masih ada kerjaan. Nah, jadi kenalannya Bu, buat firman yang telah Ibu sharing ya, benar ya, di tahun 2024 ini kita diajarkan itu untuk tidak khawatir ya. Sebab memang itu kelemahan kita, seperti yang Ibu bilang tadi, saya langsung tersenyum. Belum kejadian kita sudah ciptakan ketakutan terlebih dahulu. Jadi itu memang terlebih bagi kita ibu-ibu ya, untuk mengajari, udah diajari dengan firman-Nya oleh Ibu Evangelis tadi, supaya kita itu jangan khawatir. Jadi terima kasih ya Bu, juga telah mengajari kami lewat firman tadi, baik cara berpikir kita, yaitu tetap mengandalkan Tuhan, sebab tadi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi terima kasih ya Ibu. Jadi saya pun tadi berpikir, kami ini tidak satu daerah, tetapi kenapa ya semua orang katakan baik di Jakarta, di Bogor, di Bandung, hujan, hujan, hujan. Di Siantar pun hujan terus, Ibu. Oh, sama di sini juga hujan. Tadi pun hujan. Pagi-pagi masih ada matahari 1 jam, habis itu langsung hujan. Sebab itu, sebab kita tahun baru ini kemarin kumpul dengan keluarga yang datang dari Kerinci. Nah, sampai detik ini
kain dari tahun baru, pakaian dari tahun baru belum tuntas lagi. Sudah tanggal 11 karena hujannya tak menentu, panasnya tak tahu kapan, hujannya tak tahu kapan, jadi tak diundang datang. Jadi mungkin itulah cobaan buat kita, namun kita percaya sebenarnya mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Terima kasih Ibu, terima kasih buat kita semuanya. Saya istri saya baru nenggolan ya Ibu Oh, untuk baru nenggolan ya. Baru nenggolan. Oh iya. Batak nenggolan ya harganya. Oke. Iya ya, baru tahu ya. Ini isinya apa? Derikson ya, Pak Derikson ya. iya Bu. Iya baru muncul makasih ini siapa tapi di sini Ibu Halintina ya. Iya nama saya Bu. Oh iya. Ya Ibu makanya nenggolan. tadi kayaknya kayak kenal. Kataku, ibu ini siapa ya? Kayak kenal. Oh iya, istri Pak Derik. Iya, salam, Bu. Tuhan berkati. Iya. Amin. Tuhan Terima kasih. berkati ya untuk Ibu Halintina. Ya, selamat tahun baru ya, memasuki tahun 2024 baru kenal isinya Pak Derikson ya. Muncul puji Tuhan ya. Tuhan berkati ya Ibu Nenggolan ya. Ya, saya mau tanya saat ini saya minta di mana di Siantar hujan ya, di sini juga hujan itu ya, tapi sekarang udah mulai agak berhenti Bu hujannya merata. Karena tadi langit itu putih ya, semua hujannya merata. Saya tadi lagi ada di Jakarta Utara, itu hujan terus mereda sampai jalan tol hujan. Tadi saya hampir khawatir juga ini bisa nggak saya zoom ya, bisa nggak gitu, karena macet juga jalan gitu. Tapi puji Tuhan masih bisa sempat zoom juga gitu ya. Nah inilah apa suka-sukanya Tuhan ya. Kadang merata hujannya, kadang tidak ya. Tapi bersyukur Bu daripada ada nggak hujan, panas terus, pohon kering ya. Apa? Tapi kalau dikasih hujan, pohon juga jadi apa? Subur kembali, rumput jadi hijau, nggak kekeringan ya. Jadi bersyukur aja. Suka-sukanya Tuhan aja. Amin ya. Ya salam untuk di Siantar ya, Pak Darikson juga. Puji Tuhan ya senang kejumpa sama Ibu. Puji Tuhan. Saat ini saya minta kepada eh, Ripka. Ripka. Shalom Ripka. Ada yang sampaikan nggak Ripka? Silakan Ripka. Salam Ripka, ini moodnya belum dibuka. Ya silakan tentang memasuki tahun baru. Jangan khawatir. Ya, saya mau tambahkan sedikit. Kalau menurut saya percaya Tuhan Yesus itu tidak berubah. Amin. Kuasanya, kasihnya, kemurahannya, janjinya dulu sampai sekarang selama-lamanya. Tapi kitanya yang mungkin suka berubah. Tapi kalau kita terus dekat sama Tuhan, makin dekat malahan ya, makin Tuhan mau datang, kita harus lebih lagi dekat intim sama Roh Kudus. Amin. Maka pasti semua apa yang tadi cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya semua akan Tuhan tambahkan. Karena itu sesuatu yang, kalau sesuatu yang kekal saja kita sudah punya, maka yang tidak kekal itu pasti Tuhan sediakan. Karena Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya, kita adalah anak-anak biji mata kesayangannya. Ada perbedaan antara orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi kita juga benar-benar cari sumber berkat, bukan cari berkat. Karena kalau cari berkat pasti kecewa, tapi kalau cari sumber berkat, Tuhan itu maha baik, setia, dan dia mengerti kebutuhan kita dari hal kecil sampai hal besar. Pengalaman saya bahwa kalau tahun-tahun lalu Tuhan selalu menolong kita, maka di tahun ini pun Tuhan juga pasti selalu menolong kita karena kasih setianya selalu baru setiap pagi. Itu kekuatan kita adalah kita punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Karena di dalam Dia ada segala sesuatunya. Dari hal yang kekal sampai yang sementara, Dia mengerti kebutuhan kita. Itu aja yang saya mau tambahkan. Terima kasih, puji Tuhan Bu Elia. Terima kasih banyak untuk diingatkan memasuki tahun baru ini, bersyukur punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Ya, terima kasih Ripka. Iya, betul ya.
kita hanya mengandalkan Tuhan ya. Tahun ini mulai dimurnikan anak-anak Tuhan untuk melekat kepada Tuhan, tidak mengandalkan kepada manusia, karena sumber berkat itu datang dari Tuhan, kemurahan juga datangnya dari Tuhan ya. Itu semua Tuhan yang mengerjakannya. Maka saya waktu Natalan temanya Tuhan turut bekerja membawa kemenangan. Nah itu ya. Jadi tahun ini kita akan membawa kemenangan ya daripada sumbernya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Ribka ya untuk kesaksiannya luar biasa. Saya minta saat ini mungkin boleh kali untuk Pak Rasman, kali mungkin Pak Rasman ada yang mau disampaikan? Iya, shalom Ibu. Ya, shalom. Iya, sederhana saja. Jadi kekhawatiran ini bukan karena miskin jadi khawatir atau sakit jadi khawatir. Ternyata semua orang bisa mengalami khawatir. Kaya pun bisa mengalami khawatir. Yang punya pengaman pun khawatir, yang punya senjata pun khawatir. Semua selama dia sebagai manusia tetap khawatir. Jadi yang saya tangkap dari firman ini adalah makin dekat dengan Tuhan, makin tidak khawatir. Jadi itu mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau apa segala masalah. Kuncinya adalah makin dekat dengan Tuhan, makin tidak khawatir. Tadi Ibu Rika tadi ya kasih singgung itu, luar biasa itu. Jadi makin jauh dari Tuhan, walaupun sekaya apapun, ya makin jauh dari Tuhan, makin khawatir. Khawatir duitnya habis, khawatir kekayaannya berkurang, khawatir kecantikannya makin memudar, ya kan? Dan segala macam semua dikhawatirin. Tapi jika makin dekat dengan Tuhan, akhirnya kan kita sepikiran gitu, sepikiran, searah, selaras, seharmoni dengan Tuhan. Akhirnya aman-aman saja. Jadi seperti itu. Saya pikir memang dia hari-hari terakhir ini kunci yang paling penting adalah jangan jauh dari Tuhan. Supaya kekhawatiran tidak menguasai. Itu aja Ibu, terima kasih firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati. Amin. Ya, betul, Rasman. Ya, memang yang bikin khawatir kalau kita jauh dari Tuhan, tapi kita melekat sama Tuhan, tidak ada kekhawatiran ya. Itulah kuncinya. Jadi saat ini kejarlah Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan ya, Pak Rasman. Puji Tuhan, saya percaya besar dan kecil ini tergantung ukuran kita, bagaimana saya berpikir, bagaimana kita untuk mengakui firman-Nya ini. Ya, luar biasa. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Puji Tuhan. Ya, nanti masih ada yang ditanyakan lagi. Mungkin Ibu Esther mau sampaikan. Silakan Bu Esther, nanti Pak Joni ya. Silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Rasman. Tentang kekhawatiran di tahun 2024. Tahun baru jangan khawatir. Ambil dari Matius 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu ini dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan akan Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Amin. Memang kekhawatiran ini yang
paling apa namanya, paling jahat gitu loh. Dulu aku belum percaya, belum benar-benar bertobat, itu penyakitku, khawatir. Khawatir kalau banyak anak, khawatir. Jadi segitu aku bertobat, puji Tuhan, sedikit demi sedikit aku belajar untuk tidak khawatir. Sampai sekarang, aku bersaksi dulu tentang corona kemarin dulu ya. Orang-orang udah pakai ini, cuci tangan, sebentar cuci tangan. Kalau saya, puji Tuhan, dikasih Tuhan keberanian. Saya tetap ke ladang, tetap ke pasar, jual serai. Jadi saya lihat orang itu sampai anaknya ya dikurung di rumah. Jadi sampai udah nggak ada corona jadi sakit jantung gitu. Jadi kalau saya berasa bukannya saya misalnya apa sok-sokan gitu, tapi aku percaya pasti dilindungi Tuhan. Kenapa ya? Kok tangan tiap hari dicuci, tiap hari dicuci. Misalnya ke sana cuci tangan, ke sini cuci tangan, pakai masker. Tapi saya puji Tuhan ya, diberi Tuhan kekuatan. Setiap minggu aku terus ke pasar, terus ke ladang. Ya puji Tuhan, memang itu kita harus melekat sama Tuhan. Percaya firman dan kita pasti bisa melewati itu semua. Jadi kita sehat-sehat aja karena kita juga kalau aku dulu mau disuntik nggak mau. Cuman adekku nikah anaknya. Kalau nggak disuntik antar nggak bisa, Kak. Kakak kan harus di situ. Makanya itu kalau saya nggak biarin aja, nggak usah disuntik. Masa kita dipaksa disuntik dalam hati saya. Jadi itulah kita di tahun 2024 ini lebih kita melekat sama Tuhan. Biar Tuhan yang tuntun kita, kehidupan kita, tidak khawatir apapun yang terjadi. Pokoknya percaya. Kan dibilang satu helai juga rambut kita tidak terhilang tanpa pengetahuan Tuhan. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Biar kita tetap bisa melewati semua itu, apapun itu, masalah apapun itu, penyakit apapun itu, bisa kita melewati bersama Yesus. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Terima kasih Ibu Elia. Terima kasih kita semua, semoga menguatkan bagi kita semua kesaksian saya. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Esther ya, kesaksiannya. Ya, silakan Pak Joni sekarang. Yang terakhir nih Pak Joni. Silakan Pak Joni. Ya, Tentang memang tahun terakhir, baru, Mas. jangan khawatir. Apa masih bisa dengar suara saya? Bisa Pak? Ya, shalom. Ya, salam. Selamat tahun baru Ibu Esther, Pak Robert, Ibu Elia. Ya, salam. Pertama kali kita ketemu lagi. Jumpa kembali tahun baru di udara. Tahun baru di udara ya, kedua kali tahun baru. Puji Tuhan. Ya, Ya, tadi siapa? hari ini kita bicara tentang tema tahun baru. Ya, Jangan khawatir tahun baru ini. Kira-kira itu yang tadi Ibu Elia sudah sampaikan. Tadi walaupun di depannya saya terlambat karena tadi saya ikut ibadah dulu di GBI HUG satu. Jadi saya agak terlambat tadi. Ibu Elia sudah mulai kecil suaranya ya Pak ya. agak kecil ya. Ya, kecil suaranya. Ya tadi waktu Ibu mulai khotbah saya baru masuk tadi. Jadi hari ini kita bicara tentang tahun baru yang perlu khawatir ya. Tadi ada beberapa banyak ayat yang saya tidak catat semua, tapi ada beberapa ayat yang menurut saya cocok dengan tema kita, yaitu di 1 Petrus 5 ayat 7. Katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memeliharakannya. Jadi walaupun kecenderungan orang memang apalagi yang tidak percaya ya, itu khawatir dari tahun ke tahun, selalu menghantui kehidupan orang-orang yang percaya maupun yang belum percaya. Tapi hari ini kita belajar, bentar saya ganti di Yes. Gimana suaranya lebih bagus ya? Jadi siapapun saya pikir yang masih hidup di dunia ini selalu diliputi oleh kekhawatiran. Jadi memang itu sebetulnya lumrah. Tapi hari ini kita belajar sebagai anak Tuhan, kita itu tidak boleh khawatir. Tadi di 1 Petrus 5 ayat 7 dan juga di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seringkali memang ini menggoda ya, menggoda kita supaya iman kita goyah, yang menyebabkan kita menjadi khawatir. Tapi hari ini kita sudah diingatkan, Mazmur 55 ayat 23, Tuhan tidak selamanya membiarkan kita di dalam kekhawatiran menjadi goyah. Jadi saya pikir memang di dalam tahun 2004 ini kita harus sudah mulai belajar untuk meninggalkan rasa takut, rasa khawatir kita kepada Tuhan, dan kita percaya dengan Tuhan akan selalu melindungi kita. Walaupun ramalan-ramalan manusia banyak yang mengatakan dari tahun ke tahun selalu aja ada ya, wah tahun ini lebih berat dari tahun kemarin, tahun ini lebih berat dari tahun ini. Nah itu banyak orang yang kalau yang iman tidak kuat jadi malah ketakutan, menjadi khawatir. Tapi hari ini kita sudah belajar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Elia, bahwa kita tidak berkhawatir karena Tuhan selalu menyertai kita asalkan kita tetap setia dan taat dan firman. Maka Roh Kudus akan melindungi kita, akan menjaga kita dimanapun kita berada. Walaupun bencana alam, bencana kecelakaan di mana-mana saat ini, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat kita dalam menghadapi segala cobaan dan kekhawatiran kita. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Elia. Terima kasih untuk firman-Nya yang sudah menguatkan kita semua hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih. Shalom. Ya. Kembali. Ya, terima kasih Pak Joni ya. Ya, suaranya biasanya kencang, agak pelan nih Bapak. Suaranya ya. Puji Tuhan. Ya, tadi yang sudah, ya betul yang tadi katakan, semua waktu itu harus serahkan kepada Tuhan. Saya ngalami juga waktu saya lagi khawatir. Waktu itu saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang menyelesaikan, benar saudara. Tuhan ambil alih semuanya. Begitu saya menyerahkannya, itu kejawab langsung. Begitu saya ibadah di gereja, saya dapat jawaban di firman-Nya juga. Diteguhkan lagi sama Tuhan. Itukah Tuhan dahsyat yang luar biasa. Saya semakin yakin dan nyata. Ternyata itu Tuhan itu tidak mengabaikan, tapi tahu ya di mana kita dalam keadaan lagi cemas. Begitu saya mulai menyerahkan, Tuhan ambil alih seluruhnya. Semua terjawab dan sudah terselesaikan. Inilah ya, maka saya ingin menyampaikan, jangan khawatir ya. Saya bagikan kembali tahun baru ini, tidak boleh khawatir. Tapi kita semakin melekat kepada Tuhan lewat puji dan sembah bersekutu dengan firman.
ada kekuatan. Amin. Ya, di sini aja kita tutup ya, kita berdoa sama-sama saat ini untuk selesai di Zoom ini. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk mereka yang sudah sharing firman-Mu ya Bapak, sudah saling membagikan satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur. Berkati Parasman yang sudah main musik ya Bapak. Kau pakai dia Tuhan dengan kekuatan pemulihan kesehatannya. Kau sempurnakan dan kau cukupkan setiap kebutuhan sesuatunya Tuhan. Dan istrinya berangsur-angsur dipulihkan. Kami percaya engkau juga memelihara kedua anaknya. Dibuat anak-anaknya berhasil. Di mana studinya selesai dan dia mulai bekerja. Pekerjaannya diberkati senantiasa. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil Tuhan. Terima kasih kau memberikan kekuatan kepada Parasman sehingga terobosan-terobosan memasuki tahun 2024 Bapak semakin kuat di dalam Engkau, semakin diteguhkan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Bapak untuk Bu Esther juga. Berkati Bu Esther senantiasa ya Bapak, pelindungan di dalam kasih anugerah-Mu, sehingga Bapak kuat imannya Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dia kerjakannya dibuat berhasil. Demikian juga ya Bapak, pelindungan yang sempurna, sehingga tidak tergelincir apapun juga Bapak, tetapi Kau menyertainya. Berkati anak-anaknya, kami juga berdoa untuk Mesra dan suaminya, berkati Tuhan, sehingga apapun yang dia doakan dikabulkan, disediakan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga turut bekerja untuk Mesra dan suaminya, sehingga mereka dua-duanya bekerja Bapa di ladang sesuai kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, kami percaya penghiburan-Mu Tuhan untuk keluarganya juga ya Bapak senantiasa ada damai sejahtera sukacita sehingga tidak ada sedikit kekhawatiran apapun juga Bapak. Terima kasih Tuhan berkati senantiasa untuk Ibu Esther ya Bapak ada kekuatan di dalam doa. Demikian untuk Pak Robert. Bapak berkati Pak Robert Tuhan Yesus dan kekuatan kesehatan berkati istrinya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya kesehatannya dipulihkan Tuhan. Kami percaya Bapak Pak Robert, Bapak memikul salib-Mu Tuhan dan ucapan syukur. Kami tahu ada kemerdekaan Pak. Kami percaya Tuhan Yesus dia akan diloloskan oleh Engkau karena firman yang selalu menopang Pak Robert ya Bapak. Sehingga dia mampu untuk memuji menyembah Engkau untuk mensyukuri di dalam segala hal. Apapun yang Pak Robert kerjakan dibuatnya berhasil. Berkati senantiasa ya Bapak pelindungan sempurna. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur gandeng terus Pak Robert yang pasukan malaikat-Mu. Demikian juga untuk Ribka. Bapak berkati Ribka, Bapak dengan kekuatan Bapak dan penghiburan dari Roh Kudus. Saya percaya dia semakin bergairah memasuki tahun 2024 ini Bapak menghadapi situasi apapun Bapak tantangan hidup Bapak. Saya percaya Engkau adalah solusinya, Engkau adalah hikmatnya ya Bapak. Apa yang harus Ribka katakan di dalam menghadapi orang-orang di sekitarnya. Demikian juga Bapak berkati senantiasa kekuatan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Retno. Pulihkan Ibu Retno Tuhan. Kami serahkan Ibu Retno ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau yang menyelesaikannya ya Bapa. Di dalam kasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau yang sedang mengerjakan. Engkau yang menggarap dalam keluarga besarnya juga Tuhan. Ada pemulihan satu persatu ya Bapa. Terima kasih ya Bapak kami mengucap syukur. Demikian juga Tuhan Yesus untuk Ribka. Tambah-tambahkan Bapak imannya Tuhan Yesus. Sehingga dia terus bersuka cita ya Bapak. Sehingga tidak dikalahkan oleh keadaan akhir zaman ini. Tetapi Ribka menjadi pemenang ya Bapak di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Ibu Helintina. Tuhan berkati Ibu Helintina ya Bapak. Apapun pergumulan masalah hidupnya, Engkau senantiasa sedang menilik imannya ya Bapa, sehingga dia bangkit bergairah oleh firman-Mu, sehingga apa yang mereka butuhkan di dalam keluarga, Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan, sehingga ya Bapa penuh damai sejahtera sukacita berkati Bapa, baik pada Rikson Tuhan Yesus berkati senantiasa ya Bapa, kami percaya apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil, tidak ada kegagalan, berikan dia kekuatan kesehatan, pemulihan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang menjamin dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Ibu Helintina ini Tuhan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai penolong suami. Dia kuat di dalam doa ya Bapak. Sehingga Bapak
ada damai sejahtera, Tuhan ada mesbah ke dalam keluarga, dan ucapan syukur. Kali di balik ucapan syukur ada mujizat yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tamu. Demikian kami berdoa untuk Ibu Fiona. Berkati Ibu Fiona Tuhan, sehingga Engkau pulihkan, terpeleset tidak ada kelainan tulang. Sempurna semuanya Tuhan, tetap dia penuh damai sejahtera sukacita. Senantiasa Kau lindungi Bapak di mana dia sedang bekerja, dijauhkan badai, puting, beliung, gempa bumi. Dilindungi Tuhan dari mara petaka, mara bahaya. Kami percaya Bapak Kau pakai Ibu Biona Bapak dan suaminya Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga terus dia bergairah di dalam Engkau dan ucapan syukur. Kami percaya Ibu Biona terus Bapak semangat ya Bapak. Semakin mengenal Engkau Bapak sehingga hingga tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus membawa sukacita selalu. Shalom Bapak. Memasuki tahun 2024 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anakmu semakin radikal di dalam Engkau. Khususnya Ibu Biona Tuhan Yesus yang sekeluarganya Bapak, Kau meluputkan Bapak dari setiap bencana apapun. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa. Kami juga berdoa untuk Pak Joni. Berkati Pak Joni Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus senantiasa memeliharanya Bapak dan Engkau yang Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus. Setiap firman akan bertumbuh terus Tuhan Yesus di dalam keluarga besarnya. Tuhan berkati Bapak untuk anak istri cucu mantunya Tuhan senantiasa. Tuhan yang kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang terus Bapak membimbingnya Tuhan. Sehingga ada perjumpaan dengan Engkau ya Bapak. Dijauhkan setiap pencobaan. Dijauhkan Tuhan Yesus kecelakaan. Dijauhkan dari Bapak orang-orang jahat. Dijauhkan dari virus bakteri. Berikan dia kekuatan kesehatan. Perlindungan sempurna. Biarkan damai sejahtera Allah terus turun ya Bapak dalam kehidupan Pak Joni Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan tidak ada roh intimidasi yang menguasainya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersamanya Tuhan. Berkati senantiasa apapun yang mereka minta dan doakan. Nyata kuasa-Mu, mujizat itu masih ada untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa untuk Pak Joni Tuhan Yesus. Di dalam kemurahan-Mu ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Bapak, mereka yang sudah keluar dari Zoom ini juga Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami percaya untuk Ibu Meske, untuk Siska, untuk Ibu Adeline Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau berkati mereka juga yang kasih anugerah-Mu. Kami percaya Kau memelihara mereka juga. Bapak, terima kasih sebentar kami mau selesai. Zoom sudah selesai Tuhan Yesus. Kami mau istirahat satu dengan lain ya Bapak. Penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Engkau layak terima pujian ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur di dalam Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elia Esther. Terima kasih Joni. Terima kasih Bu Pak Elia. Rasman, Tuhan berkati. Para Tuhan berkati Pak Pak Robert, Joni. Tuhan berkati. Oke. Semua ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Bu Helentina, Tuhan berkati. Ya. Selamat malam semuanya ya. Selamat Malam. istirahat. Sampai jumpa kembali. Sampai Kamis depan ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Joni ya. Untuk Pak Ya Robert, Bu, Pak terima kasih, Rasman, Tuhan berkati. Ibu Helentina ya, Ibu Esther, Ripka. Bu Esther, Shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke.